Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tritiko Agung Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 200A dari Kabupaten Sidoarjo. Video ini adalah aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum menyaksikan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, terlebih dahulu kita pahami pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang mengakui perbedaan individual di antara siswa dan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi setiap siswa, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal yang dimiliki. Adapun prinsip dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah: pertama, mengakui keberagaman siswa, mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan kemampuan yang berbeda. Kedua, pengajaran yang disesuaikan, merancang pengalaman pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar dari tingkat keahlian mereka sendiri dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ketiga, menyediakan pilihan, memberikan pilihan dalam cara siswa belajar, menyelesaikan tugas, atau mengekspresikan pemahaman mereka. Keempat, penggunaan instruksi yang beragam, menggunakan berbagai strategi pengajaran, bahan pembelajaran, dan penilaian untuk mencocokkan gaya belajar siswa yang berbeda. Kelima, pemberian dukungan tambahan, memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya, seperti bimbingan individual atau pengayaan materi. Dan yang terakhir, evaluasi berkelanjutan, melakukan evaluasi secara terukur dan berkelanjutan untuk memahami perkembangan siswa dan menyesuaikan instruksi sesuai kebutuhan mereka. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan kerjasama antara guru dan siswa. Guru perlu memahami kebutuhan individu setiap siswa dan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai. Sementara siswa perlu terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada guru tentang apa yang efektif bagi mereka. Akhirnya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan pembelajaran yang mereka lalui. Berikut adalah video praktek penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang energi listrik. Jadi pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari apa itu energi listrik dan energi listrik sangkut pautnya dengan kehidupan kita, kaitannya dengan kehidupan kita, maka setiap hari kita tidak akan pernah lepas dari energi listrik. Apakah kalian siap pada pagi hari ini untuk belajar bersama tentang energi listrik? Are you ready? Ya, luar biasa. Pagi hari ini apakah ada teman sahabat kalian yang tidak masuk hari ini? Siapa saja? Ya. Ada beberapa teman kalian yang hari ini berhalangan hadir karena sedang ada kepentingan keluarga atau sedang sakit. Kita doakan saja semoga yang sedang menyelesaikan masalahnya semoga mendapat jalan keluar terbaik, dan yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya agar bersama-sama kita kembali di kelas ini untuk belajar bersama. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kegiatan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Karena hari ini adalah hari Rabu tanggal 22, maka yang akan memimpin berdoa adalah absensi 22. Kepada absensi 22 yang bertugas dipersilahkan.
Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita cintai. Sebelum kita lebih jauh membahas apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita lakukan tepuk semangat agar semangat kalian makin membara, sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa, seperti semangat para pejuang yang berusaha untuk memerdekakan Indonesia. Tepuk semangat! Everybody break one, everybody break two, everybody break three. Tepuk jempol. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita lebih dalam memahami tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, coba kalian perhatikan ke papan tulis. Tanpa kita sadari, perubahan iklim itu sedang terjadi. Jika nanti sempat, silakan bertanya kepada nenek kalian. Tanyakan pada beliau, apakah semasa nenek kalian itu kecil, apakah cuaca sepanas seperti sekarang ini atau ada perbedaan? Pak Agung yakini bahwa jawaban dari nenek kalian, kakek kalian itu adalah ada perbedaan. Karena di masa lampau, ya, di bulan yang sama, cuaca tidak seterik sepanas seperti yang kita rasakan sekarang. Karena apa? Karena sedang terjadi perubahan iklim. Kira-kira menurut kalian, apa penyebab perubahan iklim yang sedang terjadi sekarang ini? Adakah yang bisa menjawab? Ada? Oke, perhatikan lagi. Ini adalah faktor penyebab perubahan iklim. Dari sekian banyak faktor, Pak Agung jadikan 3 saja. Karena hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi kalian bisa mempersepsikan, kalian bisa melihat lingkungan sekitar yang ada di Sidoarjo. Ini adalah penyebab perubahan iklim yang sekarang sedang terjadi. Yang pertama, ya, ada emisi kendaraan. Setiap tahun, makin tahun, menurut kalian kendaraan itu makin sedikit atau makin banyak? Jika kendaraan makin banyak dan kendaraan yang banyak dipergunakan oleh manusia sampai sekarang adalah berbahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas yang tidak baik untuk bumi kita. Setiap tahun makin banyak, maka emisi kendaraan pun bertambah. Kemudian yang kedua adalah pembakaran sampah. Loh Pak, kok bisa? Sampai sekarang, sampah, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kita belum menemukan jalan keluar, solusi bagaimana sampah yang menggunung itu akan berkurang. Salah satu jalan yang dilakukan kebiasaan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan membakarnya. Maka ketika ada upaya mengurangi sampah dengan menjadikannya barang yang lebih bermanfaat lagi, maka kita harus mendukung. Karena sampai sekarang di negara-negara berkembang, untuk masalah sampah ini masih belum ada solusinya. Maka salah satu jalan keluar yang bisa digunakan, yang sering dilakukan adalah dengan membakarnya. Padahal hal tersebut memperparah kondisi alam kita. Iklim setiap tahun selalu berubah dan berubahnya ke arah yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan industri. Makin banyak manusia, maka kebutuhan yang harus juga makin banyak. Maka tidak heran jika banyak bermunculan pabrik-pabrik, industri-industri di mana kegiatan industri tersebut pasti akan menghasilkan emisi, menghasilkan gas yang tidak baik untuk keberlangsungan hidup di bumi kita. Menurut kalian, mulai dari emisi kendaraan, pembakaran sampah, kegiatan industri, ini pelakunya siapa? Mungkinkah pelakunya kambing? Tidak mungkin. Siapa pelakunya? Ya, luar biasa. Pelakunya adalah manusia. Padahal tahu dampaknya pun nanti akan kembali kepada manusia itu sendiri.
Kalau kita lihat, kita ambil contoh yang lain. Setiap tahun salah satu daerah di Indonesia itu dilanda banjir. Setiap tahun mereka mengeluh, kenapa sih ini kok banjir? Namun salah satu penyebab banjir adalah sampah. Siapa yang membuang sampah sembarangan? Manusia. Ketika banjir manusia bersedih, namun mereka tidak mau mengintrospeksi diri bahwa banjir sebenarnya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ini misalkan pakai masker ketika sudah alam tidak baik-baik saja, mereka mulai bersedih pakai masker, padahal mereka tidak mau introspeksi diri. Alam ini tidak baik-baik saja juga berkat perilaku manusia itu sendiri. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kalian nanti harus bisa menjadi delegasi masa depan yang memikirkan bagaimana keberlanjutan bumi ini tetap menjadi lebih baik. Jangan sampai perkembangannya, perubahannya ke arah yang tidak baik. Paling tidak apa yang sudah terjadi sekarang berkurang. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi segala macam adalah perilaku dan gaya hidup kita setiap hari. Mungkin kita belum ke materi ini. Disuruh oleh ibunya, tolong belikan telur ke toko sebelah. Untuk mengurangi gas emisi ini kita bisa menggunakan sepeda. Jangan selalu menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan untuk bermobilisasi setiap harinya. Dengan begitu saja, dengan niat begitu saja yang kalian lakukan, berarti kalian sudah berupaya untuk mengurangi dampak emisi kendaraan itu tadi. Seandainya seluruh dunia, manusia di dunia ini memiliki pemikiran yang sama, maka dampak dari perubahan iklim itu bisa kita kurangi. Bisa kita kurangi dampaknya. Belum lagi gaya manusia yang dari setiap tahun mengurangi jumlah pohon yang ada di hutan. Itu juga karena perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab. Upaya kita agar bumi tetap terjaga itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Raihan akan punya upaya, Rizky akan punya upaya, Erwin juga akan punya upaya, Cinta akan juga punya upaya. Setiap anak akan memiliki peran masing-masing, di mana peran itu akan kita tujukan kepada agar bumi kita tetap terjaga dengan baik. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan menghemat energi listrik. Itu salah satu upaya dari sekian banyak upaya yang bisa kita lakukan. Namun yang kita pelajari pada siang hari ini adalah bagaimana kita bisa menghemat energi listrik di rumah atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail, dengan teliti. Kemudian yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa dapat menyajikan laporan tentang menghemat energi listrik dengan sistematis. Jadi kegiatan pada pagi hari ini akan kita banyak gunakan untuk berdiskusi seperti pembelajaran sebelumnya. Coba perhatikan ke papan tulis semua anak-anak. Nah, ini Pak Agung sajikan poster tentang hemat energi. Pak Agung beri waktu 2 menit. Perhatikan poster ini, kemudian kemukakan pendapat kalian berkenaan dengan poster yang Pak Agung sajikan di papan tulis. Pak Agung beri waktu 2 menit dari sekarang. Silakan.
Waktu belum 2 menit, tapi adakah kelompok mungkin yang sudah siap memberikan pendapatnya berkenaan dengan poster yang disajikan? Ada yang berani? Ya, silakan. Ya, luar biasa. Ya. Ya. Menghemat energi adalah salah satu cara kita semua untuk menyelamatkan bumi. Menghemat energi adalah cara kita untuk menyelamatkan bumi. Tepuk tangan. Ya, luar biasa. Selanjutnya ada? Ya, silakan Cinta. Tolong mic-nya diserahkan ke Cinta. Hemat energi untuk menyelamatkan Hemat bumi. energi listrik juga dapat mengurangi polusi udara dan juga dapat melindungi bumi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Cinta. Hemat energi bisa mengurangi polusi udara, kata Cinta, berdasarkan poster yang Bapak sajikan. Selanjutnya, ya yang terakhir mungkin, silakan Farel. Ya, luar biasa. Tidak boros energi dapat menghindari meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Ya, dengan hemat energi tidak boros, kita sedang menjaga bumi agar tidak Meningkatnya suhu bumi. untuk menghindarkan kita pada meningkatnya suhu bumi, mengurangi peningkatan suhu bumi di setiap tahunnya. Tepuk tangan untuk Farel, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Ya, sudah terwakilkan. Ya. Perhatikan posternya. Kenapa hemat energi itu selalu digambarkan? Dengan menghemat energi kita sedang melindungi bumi, karena energi itu banyak sekali. Dan energi salah satu yang sering digunakan oleh manusia adalah energi listrik misalnya. Dengan menghemat energi listrik sebenarnya kita sedang melindungi, menyelamatkan bumi berdasarkan poster ini. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, anak-anak, Bapak akan bagikan artikel yang Bapak dapatkan di media online. Ya. Ini disampaikan oleh CH Megawati Tirtawinata MM dengan judul Pentingnya Menghemat Energi. Masing-masing kelompok nanti akan Bapak bagikan 2 artikel secara teks ya, bisa dibaca, dan bagi yang lainnya jika lebih suka mendengarkan maka artikel ini akan Bapak coba bantu untuk membacakan. Ya, silakan perwakilan kelompoknya untuk maju untuk mengambil artikel. Boleh dibaca, boleh kalian tandai hal-hal penting yang terdapat dalam artikel tersebut. Yang lain bisa mendengarkan artikel tersebut. Pak Agung coba untuk membacakan. Jika kalian lebih suka membaca sendiri silakan, boleh, karena gaya belajar masing-masing anak itu berbeda. Listrik adalah salah satu energi yang selalu digunakan setiap hari. Bisa dikatakan listrik merupakan kebutuhan pokok karena semua aktivitas kehidupan manusia banyak menggunakan tenaga listrik. Mulai dari belajar, mengerjakan tugas, menyetrika, mencuci baju, nonton televisi, dan masih banyak hal lainnya membutuhkan listrik agar dapat dikerjakan. Tanpa listrik, seperti tak ada kehidupan. Maksudnya, manusia tak dapat mengerjakan apa-apa. Semua kegiatan akan tertunda. Namun layaknya energi pada umumnya, listrik pun harus dihemat penggunaannya agar tidak terlalu berlebihan. Penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Penghematan energi juga memudahkan digantinya sumber-sumber tak dapat diperbarui dengan sumber-sumber yang dapat diperbarui. Penghematan energi sering merupakan cara paling ekonomis dalam menghadapi kekurangan energi dan merupakan cara yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan meningkatkan produksi energi. Penghematan energi adalah unsur penting dari sebuah kebijakan energi.
penghematan energi, menurunkan konsumsi energi dan permintaan energi per kapita, sehingga dapat menutup meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi. Hal ini mengurangi naiknya biaya energi dan dapat mengurangi kebutuhan pembangkit energi atau impor energi. Berkurangnya permintaan energi dapat memberikan fleksibilitas dalam memilih metode produksi energi. Banyak dampak akibat pemborosan energi, terutama energi listrik. Dampaknya dapat meningkatnya suhu global yang akan menyebabkan perubahan lingkungan seperti contoh permukaan air laut naik, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, hilangnya gletser, dan cadangan listrik untuk. A few moments later. Sudah baca semua? Jika sudah, nah, perhatikan. Yuk bertanya dan berpendapat. Ya, yuk bertanya dan berpendapat. Bertanya menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan berpendapat tentang artikel yang disajikan. Silakan, kira-kira ada yang bisa bertanya? Mungkin nanti temannya membantu menjawab kaitannya dengan artikel yang kalian baca tadi. Silakan buat satu pertanyaan saja. Ya, Fania, silakan. Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Mengapa kita harus menghemat listrik? Ada yang bisa membantu Pak Agung untuk berikan jawaban? Ada yang bisa membantu Pak Agung berikan jawaban? Silakan Raihan. Raihan akan membantu menjawab dari pertanyaan dari Fania. Listrik adalah salah satu energi yang selalu digunakan setiap hari. Bisa dikatakan listrik merupakan kebutuhan pokok karena semua aktivitas kehidupan manusia banyak menggunakan tenaga listrik. Tanpa listrik seperti tak ada kehidupan. Maka dari itu kita harus menghemat penggunaan listrik. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Fania dan Raihan. Ya, Pak Agung tahu kalian sudah memiliki banyak pertanyaan sekali berkaitan dengan artikel yang sudah dibaca. Tugas selanjutnya adalah kalian akan Pak Agung minta untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk membuat 5 pertanyaan. Ya, berdiskusi untuk membuat 5 pertanyaan. Setelah kalian membuat 5 pertanyaan tersebut nanti kalian serahkan kepada kelompok terdekat untuk diberikan jawaban oleh kelompok lainnya. Setelah selesai memberikan jawaban kelompok lain tersebut, teks tersebut, soal tersebut, pertanyaan tersebut dikembalikan kepada kelompok yang membuat pertanyaan untuk diberikan penilaian. Ya. Silakan berdiskusi, silakan masing-masing kelompok untuk mengambil tugas kelompoknya. Silakan Pak Agung beri waktu 10 menit untuk membuat pertanyaan berdasarkan artikel yang sudah kalian baca tadi. Jadi hari ini kita akan melakukan beberapa diskusi, salah satunya nanti di sesi setelah membuat pertanyaan, kalian akan Pak Agung minta untuk membuat peta pikiran, di mana peta pikiran itu nanti setelah kalian buat, masing-masing kelompok akan mempresentasikannya ke depan, ya. Sedangkan yang lain akan menyimak dan menanggapi hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok lainnya. Untuk diskusi pertama pada pagi hari ini, kalian akan membuat pertanyaan. Jadi ada membuat 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan itu nanti akan dijawab oleh kelompok lainnya. Silakan, waktunya hanya 10 menit. Jadi jawabannya biarkan kosong. Ya, silakan berdiskusi, saling memberikan masukan.
Usahakan pertanyaan yang kalian buat jangan sampai keluar dari artikel yang sudah Pak Agung bacakan tadi, yang sudah Pak Agung berikan ke masing-masing kelompok. Membuat 5 pertanyaan. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan bertanya pada Pak Agung. Oke, silakan. Ya, jadi tugas masing-masing kelompok hanya membuat pertanyaan. Setelah tugas membuat pertanyaan selesai, tugas tersebut kalian serahkan pada kelompok lain untuk diberikan jawaban. Jadi nanti tidak bertukar ya. Jadi kelompok 1 nanti serahkan pada kelompok 2, kelompok 2 serahkan kelompok 3, 3 serahkan pada kelompok 4, 4 serahkan kelompok 5, 5 serahkan pada kelompok 6, dan 6 serahkan pada kelompok 1. Jadi tidak bertukar. Ada lagi yang ingin ditanyakan berkenaan dengan diskusi pada pagi hari ini? Ya, kelompok 4 sudah berhasil membuat 4 pertanyaan. Bagi kelompok yang sudah, tadi ya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Setelah selesai memberikan jawaban, kembalikan ke kelompok asal. A few moments later. Ya, waktu habis. Kita nantikan penampilan pertama dari 6 kelompok kelas 6B ini. Kita berikan kesempatan pertama kepada sekarang ini minggu keberapa di bulan November? Minggu ke-3. Maka yang akan tampil pertama kali adalah kelompok 3. Tepuk tangan pada kelompok 3. Luar biasa. Ya, yang lainnya silakan menyimak. Jadi kelompok 3 hanya mempresentasikan saja, menyampaikan hasil diskusinya itu saja. Jadi tidak ada sesi bertanya. Beda nanti setelah diskusi pertama ini nanti akan ada diskusi kedua. Di situ baru ada sesi bertanya. Jangan lupa mic-nya dibawa supaya nanti suara kalian terekam dengan baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi yang kita lakukan di kelompok kami. Pertanyaannya, nomor 1, apa yang dimaksud dengan energi listrik? Jawabannya, listrik adalah salah satu energi yang selalu digunakan setiap hari. Listrik merupakan kebutuhan pokok karena semua aktivitas manusia menggunakan listrik. Nomor 2, bagaimana cara untuk menghemat energi listrik? Jawabannya, mematikan lampu saat bepergian, mematikan keran air jika menyala, dan gunakan lampu hemat listrik. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan penghematan energi? Jawabannya, penghematan energi menurunkan konsumsi energi dan permintaan energi per kapita. Nomor 4, apa dampak dari pemborosan energi listrik? Dapat meningkatkannya suhu global yang akan menyebabkan perubahan lingkungan seperti contoh permukaan air laut naik. Nomor 5, mengapa penghematan energi merupakan bagian penting dari? Jawabannya, mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini yang ingin tampil selanjutnya adalah kelompok, silakan bisa memilih bebas. 4.
Silakan kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Pertanyaan 1. Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Jawaban, karena semua aktivitas kehidupan manusia banyak menggunakan tenaga listrik. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan akibat dari perilaku boros listrik meningkatkannya suhu global yang akan menyebabkan perubahan lingkungan. Pertanyaan nomor 3. Apa manfaat dari menghemat energi listrik? Dapat menghemat pengeluaran atau uang belanja. Pertanyaan nomor 4. Mengapa kita harus mematikan lampu pada siang hari? Jawaban, agar menghemat energi listrik. Nomor 5. Apa dampak positif dari penghematan energi? Jawaban, mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 untuk tampil selanjutnya ingin kelompok berapa? Silakan sebutkan Kelompok saja. 1. Silakan kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bersemangat ya. Jangan lupa ya, dibuka dengan salam, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pertanyaan yang telah kami diskusikan dan telah dijawab oleh kelompok. Pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang orang yang tidak peduli dengan pemborosan listrik? Jawaban, menasihati untuk tidak boros listrik. Pertanyaan nomor 2. Apa dampak akibat pemborosan energi? Meningkatnya suhu. Jawaban, meningkatnya suhu globalisasi yang akan menyebabkan perubahan lingkungan. Pertanyaan keempat. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud energi listrik? Energi listrik adalah energi yang selalu digunakan tiap hari. Pertanyaan 4, bagaimana cara untuk menghemat energi listrik? Jawaban, mematikan lampu saat siang hari, mematikan keran air yang tidak digunakan. Pertanyaan nomor 5, apa dampak pemborosan energi listrik? Jawaban, meningkatnya suhu global. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa ini? 6. Selanjutnya adalah kelompok 6. Silakan kelompok 6. Bentar. Karena sekarang masih adzan berkumandang, jadi kita nikmati dulu adzan. Untuk kelompok 6 bersiap. Kita istirahat sejenak untuk kumandang adzan selesai terlebih dahulu. A few moments later. Tepuk jempol. Ayo lagi. Ya, kita lanjutkan. Silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pertanyaan
pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan listrik. Jawabannya, listrik adalah salah satu energi yang selalu digunakan setiap hari. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghemat energi listrik? Menggunakan lampu hemat listrik dan matikan lampu saat meninggalkan rumah. Pertanyaan ketiga, apa saja aktivitas yang menggunakan energi listrik? Mencuci baju menggunakan mesin cuci, mesin atau kompor. Pertanyaan 4, berilah contoh peralatan yang menggunakan energi listrik. Jawaban, kipas, kulkas, mesin cuci, dan kompor listrik. Pertanyaan kelima, apa yang terjadi jika di dunia tidak ada listrik? Tanpa listrik seperti takkan ada kehidupan. Maksudnya manusia takkan dapat mengerjakan apa-apa, semua kegiatan tertunda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompoknya. Ya, untuk yang akan tampil selanjutnya kelompok 6 milih kelompok siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, yang belum tampil tinggal kelompok 5 terakhir. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Kelompok penutup harus lebih baik lagi dari kelompok-kelompok sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk menghemat energi listrik? Jawaban, matikan lampu saat meninggalkan ruangan. Hindari memasukkan makanan panas ke dalam freezer. Pertanyaan kedua, apa saja dampak akibat pemborosan energi listrik? Jawabannya, meningkatnya suhu global. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang harus menghemat energi listrik? Jawabannya, seluruh masyarakat. Pertanyaan keempat, apa saja peralatan yang menggunakan energi listrik? Jawabannya, freezer, mesin cuci, kipas, TV, dan oven. Pertanyaan kelima, mengapa kita harus menghemat energi listrik? Jawabannya, supaya energi listrik bisa bertahan lama dan untuk mengurangi pengeluaran tagihan listrik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Selanjutnya tak lain dan tak bukan adalah kelompok yang memang belum tampil, yakni kelompok 5. Pada kelompok 5 dipersilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok pamungkas di diskusi pertama di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi melalui artikel berjudul Pentingnya Menghemat Energi oleh CH Megawati Tirtawinata MM. Pertanyaan nomor 1. Apakah penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim? Jelaskan. Jawaban. Penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Penghematan energi juga memudahkan digantinya sumber-sumber yang dapat diperbarui. Pertanyaan nomor 2. Mengapa kita harus menghemat energi? Jawaban. Agar listrik tidak habis, membuat bumi kita sehat dan bersih, mengurangi polusi udara. Silahkan kepada Farel dibacakan soal nomor 3 dan nomor 4. Pertanyaan nomor 3. Apa saja dampak akibat pemborosan energi, terutama listrik?
Munculnya polusi udara membuat bumi kotor, membuat bumi tidak bersih. Nomor 4. Apa saja cara yang bisa dilakukan untuk menghemat energi? Mematikan lampu saat sudah siang hari, menggunakan lampu hemat energi, dan menggunakan kipas angin. Dilanjut oleh Faiz. Kelima, apa benar menghemat listrik dapat menghemat mengeluarkan uang belanja? Iya. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sangat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Bawa aja tuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini kita lakukan beberapa kali diskusi. Yang sudah kalian lakukan barusan adalah diskusi yang pertama. Perhatikan. Dari semua pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok lain setelah Pak Agung perhatikan dan Pak Agung cermati, luar biasa semuanya. Benar-benar cermat memperhatikan dan mencari hal-hal penting dari artikel yang sudah Bapak berikan tadi. Dan tidak ada yang salah, semuanya benar dan luar biasa. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi itu, kira-kira hal yang paling penting dari 5 pertanyaan yang kalian buat itu apa? Untuk keberlangsungan hidup manusia sekarang. Hemat energi listrik, itu hal yang paling penting sekarang. Indonesia dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Energi yang kita dapatkan setiap harinya, selalu digunakan setiap harinya, makin tahun tidak bertambah energi itu, tapi berkurang. Suatu saat dunia ini pasti akan mengalami krisis energi. Maka seperti yang disampaikan oleh Raihan tadi itu, bahwa hal penting dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat itu tadi adalah tentang hemat energi. Bagaimana cara menghemat energi? Apa dampak dari ketika kita menghemat energi? Tentu dampaknya adalah hal-hal yang positif. Baiklah anak-anak, kita lakukan diskusi yang kedua. Dari artikel, dari pertanyaan yang sudah kamu buat itu tadi, buatlah peta pikiran. Seperti biasa, kalian membuat peta pikiran tentang hemat energi listrik. Pak, kalau seandainya nanti peta pikirannya ini di luar dari artikel, tapi masih berkenaan dengan hemat energi listrik, boleh tidak? Boleh. Boleh. Jadi, artikel yang sudah kalian baca tadi itu jadikan salah satu referensi untuk bisa mengerjakan atau membuat peta pikiran tentang hemat energi listrik. Jadi boleh kalian isi dengan pengertian dari hemat energi listrik, pentingnya, dampaknya, dan lain sebagainya, bebas. Selama masih berkaitan dengan hemat energi listrik. Apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan lagi tentang peta pikiran? Jika tidak ada, silakan perwakilan kelompok, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil tugas membuat peta pikiran. A few moments later. Ya, masing-masing kelompok silahkan membuat peta pikiran terlihat seperti yang tampil di papan tulis ini. Bentuknya boleh berbeda dari yang Pak Agung yang Pak Agung contohkan di papan tulis ini. Buat kreativitas berdasarkan kelompok masing-masing. Pak Agung beri waktu 10 menit. Oke? Silakan kerjakan, diskusikan di kelompok masing-masing. A few moments later. Ya, waktu habis. Silakan masing-masing kelompok bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang peta pikiran hemat energi listrik. Ya, masing-masing kelompok bersiap untuk mempresentasikan peta pikiran yang dibuat
hasil diskusi di kelompok masing-masing untuk dipresentasikan di depan kelas. Tadi kelompok 3 tampil pertama pada diskusi pada hari ini. Kelompok ketiga tampil pertama. Selanjutnya kira-kira nih 3 itu ganjil atau genap? Ganjil. 3 selain ganjil juga merupakan bilangan prima. Ganjil dan bilangan prima. Selanjutnya yang akan tampil pertama adalah genap dan bilangan prima, yakni kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. A few moments later. Ayo yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hemat energi listrik. Listrik memiliki peran yang penting di era globalisasi. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. 1. Pilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. 2. Mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, radio, televisi, dan lain-lain, sebelum meninggalkan ruangan. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran sungai PLTA, panas bumi PLTU, aliran angin PLTA, dan sebagainya. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Energi listrik disalurkan ke gardu-gardu didistribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Penyediaan energi listrik merupakan salah satu infrastruktur yang wajib dipenuhi agar kegiatan masyarakat di suatu daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses perkembangan pun dapat terlihat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Rayhan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2 yang sedang presentasi. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu, apa manfaat menghemat energi listrik? Manfaat menghemat energi listrik dapat mengurangi polusi udara. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara menghemat energi listrik di sekolah? Berikan contohnya. Mematikan lampu saat meninggalkan ruangan, mematikan kipas angin ketika tidak berada di dalam kelas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Silakan Mas. Saya dari kelompok 6 ingin mengajukan pertanyaan. Apa saja kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Membantu meringankan pekerjaan rumah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Pilih kelompok berapa yang ingin tampil selanjutnya? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Jangan lupa siapkan pertanyaan kalian untuk ditanyakan. Jadi perhatikan ya, presentasi dari teman kalian, kemudian kalian siapkan pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peta pikiran hemat energi listrik. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Air yang deras merupakan sumber energi draft. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, tenaga angin, dan tenaga surya. Menyalakan lampu sepenuhnya. Menyalakan AC secukupnya. Pemborosan sumber daya energi. Dari sini ada yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan listrik? Di sini ada yang bisa membantu menjawab. Yang dimaksud dengan listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik yang dapat menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada konduktor atau positif dan negatif pada zat cair atau gas. Ya, tepuk tangan untuk saya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Mencegah supaya tidak ada polusi udara. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan upaya menghemat listrik di rumah. Mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan kipas jika keluar tidak dinyalakan, mematikan lampu saat siang hari atau saat keluar rumah. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa yang ingin tampil selanjutnya? Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hemat energi listrik. Hemat energi listrik sangat penting bagi kehidupan. Energi listrik juga mempunyai efek negatif bagi kehidupan bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemanasan energi dapat dirasakan dengan meningkatkan suhu bumi atau yang bisa jadi sebagai pemanasan global. Meningkatkannya suhu bumi diantaranya disebabkan oleh gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Contoh cara menghemat energi listrik. 1. Pilih peralatan hemat energi atau mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. 2. Mematikan peralatan listrik yang tidak terpakai seperti kipas, radio, televisi, dan lain-lain. Contoh yang dapat memboroskan listrik.
boros memakai AC, membiarkan keran air terbuka, tidak mematikan lampu, salah pilih penerangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini yang lainnya juga harus termotivasi untuk tanya. Silakan. Saya Rayyan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4 yang sedang presentasi. Siapakah penemu listrik? Michael Faraday. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang kamu lakukan jika keran air di rumahmu menyala dan sudah tidak digunakan lagi? Matikannya apabila terjadi pemborosan energi listrik. Baik, terima kasih. Mengapa kita perilakumu ketika lampu di rumah pada siang hari menyala? Matikannya agar menghemat listrik karena pada siang hari diterangkan oleh cahaya matahari. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hemat energi listrik. Untuk Rio silakan dibacakan. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran sungai atau PLTA panas bumi atau PLTU aliran angin atau PLTA dan sebagainya. Untuk Raka silakan dibacakan. Penghematan energi listrik atau konservasi energi adalah tindakan yang mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Untuk Ata silakan dibacakan. Berikut langkah yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik. 1. Menyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan seluruh peralatan listrik yang tidak terpakai. 3. Menyalakan AC secukupnya. 4. Mematikan lampu jika ruangan tidak digunakan. 5. Membatasi penggunaan elektronik berdaya tinggi. 6. Mengganti kompor listrik dengan kompor gas. Menghemat listrik adalah perilaku bijak dalam penggunaan listrik karena energi pembangkitnya berasal dari sumber energi tak terbarukan. Ketika sumber daya alamnya habis, Indonesia akan terjadi ketidakseimbangan dalam lingkungan. Dalam kebutuhan rumah tangga, manfaat dari menghemat penggunaan energi listrik otomatis akan menghemat biaya atau mengurangi pengeluaran. Apabila kamu tidak menghemat penggunaan energi listrik, dampaknya adalah akan semakin besar biaya tagihan pembayaran listrik setiap bulan sesuai pemakaiannya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah pernyataan hemat energi listrik dapat mengurangi polusi? Itu benar atau salah? Jelaskan pendapatmu. Benar, karena energi listrik bisa mengurangi polusi udara.
Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa saja dampak akibat pemborosan energi listrik? Bisa diulangi? Apa saja dampak akibat pemborosan energi listrik? Dampak pemborosan energi listrik. Ya, dampak pemborosan energi listrik. Dampaknya apa kalau energi listrik itu boros? Ada yang bisa bantu? Silakan, Tanya. Saya dari kelompok 2 ingin membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah meningkatnya suhu global yang akan menyebabkan perubahan lingkungan seperti contohnya permukaan air laut naik, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, hilangnya gletser, dan cabai listrik untuk generasi di masa mendatang. Baik, terima kasih atas bantuan jawabannya. Apakah di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tolong sebutkan macam-macam sumber energi yang digunakan pembangkit listrik. Seperti aliran sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6. Sebagai informasi anak-anakku sekalian, siapapun yang presentasi di depan, ketika ada temannya bertanya, kalian tidak harus tahu. Semua pertanyaan yang ditanyakan oleh temanmu, tidak semua harus kamu kuasai. Boleh kalau mau ketika kamu tidak mendapatkan jawaban, minta bantuan kepada teman yang ada di kelas ini. Oke? Jadi luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hemat energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang selalu digunakan setiap hari. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cara menghemat energi listrik: mematikan alat listrik yang tidak digunakan, menggunakan alat listrik hemat energi, menggunakan lampu hemat energi. Pemanfaat energi listrik setrika, lampu, TV, rumah itu mesin cuci, kipas angin, AC. Pembuatan alat listrik, alarm bahaya banjir, model lampu lalu lintas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebutkan dampak positif dari menghemat energi listrik. Dampak baiknya dengan hemat energi apa aja? Dampak baiknya. Mengurangi polusi udara. Ada lagi mungkin selain itu? Ada apa nih? Cukup tadi. Baik, terima kasih. Berikan contoh alat yang menggunakan tenaga listrik.
Baik, terima kasih. Di mana kita dapat menghemat energi listrik dan kapan saja kita menghemat energi listrik? Setiap waktu dan di mana saja. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok pamungkas, kelompok berapa? Kelompok 5 selalu menjadi kelompok terakhir setiap diskusi. Ya, silakan kelompok 5 untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hemat energi listrik. Penemu listrik adalah Michael Faraday, seorang ilmuwan Inggris. Berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan. Pengertian energi listrik. Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik yang dapat menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada konduktor atau positif negatif pada zat cair atau gas. Silahkan untuk materi yang selanjutnya dibacakan oleh Farel. Energi listrik ternyata juga mempunyai efek negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakan secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Fenomena pemanasan global disebabkan karena adanya gas-gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Salah satu jenis gas rumah kaca ini adalah karbon dioksida, yang salah satunya dihasilkan dari pembakaran pada proses pembangkitan listrik berbahan dasar minyak bumi. Jadi ternyata energi listrik itu ada dampak negatifnya, teman-teman. Selain dampak positif, dampak negatif pasti akan ada. Untuk menghindari dampak negatif dari energi listrik, kita harus menghemat energi listrik. Cara yang kita lakukan untuk menghemat energi listrik yang biasa kita lakukan sehari-hari, sepertinya misal di rumah. Nah, silakan dibacakan Ais untuk cara menghemat energi listrik. Mematikan lampu. Jika pada siang hari mengganti AC dengan kipas angin. Mematikan TV jika tidak ditonton. Mengganti lampu hijau dengan lampu LED. Mematikan wifi saat berpergian. Mematikan keran air saat digunakan. Jadi matikan lampu jika pada siang hari itu karena siang hari itu ada cahaya matahari. Jika kita menyalakan lampu pasti akan memboros energi. Mengganti AC dengan kipas angin. AC adalah pendingin ruangan yang dimana memakan banyak sekali energi listrik. Maka dari itu kita harus mengganti dengan kipas angin. Atau kita bisa membuka jendela-jendela atau memperbanyak ventilasi agar udara-udara bisa masuk ke dalam rumah. Mematikan TV jika tidak ditonton itu adalah salah satu bentuk menghemat energi listrik. Karena jika kita misalnya menonton TV lalu kita ketiduran, TV itu akan tetap menyala dan pasti akan terus mengalir listrik dan itu juga termasuk boros energi. Mengganti lampu pijar dengan lampu LED. Lampu LED lebih ramah lingkungan daripada lampu pijar. Mematikan wifi saat berpergian. Tentu saja teman-teman, wifi itu juga termasuk alat elektronik yang berhubungan dengan listrik. Jadi jika kita saat berpergian, alangkah baiknya kita mematikan wifi tersebut. Mematikan keran air saat tidak digunakan. Itu adalah salah satu bentuk menghemat energi listrik. Selain itu,
menghemat air juga bisa sebagai bentuk untuk menyimpan cadangan air misalnya pada saat musim kemarau. Nah, selain itu ada juga alat elektronik hemat energi, lampu LED, TV LED, mesin cuci satu tabung, laptop, kulkas hemat energi, AC hemat energi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya dari kelompok 1. Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Menghemat energi listrik itu sebagai salah satu bentuk menyelamatkan bumi. Karena energi listrik juga banyak sekali dampak negatifnya. Salah satunya adalah pemanasan global, intensnya glacier, dan perubahan iklim pada suatu lingkungan. Di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yes. Apa dampak jika tidak ada listrik? Jika tidak ada listrik di negara atau di suatu lingkungan? Listrik bisa dikatakan, ada suatu istilah menyebutkan kalau jika tidak ada listrik, kehidupan akan kembali ke zaman jahiliyah. Jadi jika tidak ada listrik, semua teknologi tidak akan bisa digunakan. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Nuril. Saya ingin bertanya dari kelompok 1. Bagaimana pendapatmu tentang pemborosan energi listrik yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab? Mohon maaf, bisa diulangi? Jangan baik. Bagaimana pendapatmu tentang pemborosan energi listrik yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab? Orang itu harusnya mendapatkan sanksi karena energi listrik jika terlalu boros, maka negara juga yang akan kesusahan. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya. Tindakan apa saja yang kalian lakukan untuk menghemat energi listrik? Tindakan menghemat energi listrik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan yang lainnya. Di rumah atau sekolah. Jika di sekolah, kita bisa mematikan kipas angin jika kita telah meninggalkan kelas, dan kita juga mematikan lampu jika kita telah meninggalkan kelas dan tidak digunakan. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Kelompok 5 ingin mendengar pertanyaan dari Cinta. Cinta ini pertanyaan pamungkas untuk kelompok 5. Mengapa kita harus mengganti AC dengan kipas angin? AC adalah pendingin ruangan yang dimana jika suatu alat teknologi berfungsi sebagai pendingin, maka energi listrik yang dihasilkan sangat besar. Apalagi jika suhu yang diinginkan, misalnya seperti kulkas, suhu yang diinginkan di bawah -2 itu juga akan pemborosan energi listrik. Seperti halnya juga dengan AC. AC pun juga termasuk pendingin ruangan yang dimana memakan banyak energi listrik. Maka dari itu kita harus menggantinya dengan kipas angin. Dan selain mengganti kipas angin, kita juga bisa membuka jendela atau menambahkan ventilasi di setiap sudut tembok atau ruangan agar udara bisa masuk. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata.
naik sopan sama si Vivi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi yang luar biasa dari kelompok 1 sampai kelompok 6, ditutup dengan kelompok yang juga luar biasa. Ya, jadi kelompok 1 sampai kelas 6 kalian sudah menunjukkan diri bahwa diskusi itu menyenangkan. Diskusi itu salah satu cara agar kita mudah memahami materi. Baiklah anak-anak, ya, kita lanjutkan dari apa yang kalian sudah diskusikan tentang hemat energi yang kita pelajari hari ini. Pada akhirnya pembelajaran hari ini juga harus selesai. Namun sebelum pembelajaran pada hari ini kita akhiri, kalian sudah belajar, kalian sudah membuat pertanyaan, kalian mendiskusikan di depan kelas. Banyak hal yang sudah kita pelajari pada hari ini kaitannya dengan hemat energi listrik. Bapak yakin pemahaman kalian tentang cara dampak dari hemat energi listrik sudah kalian kuasai sepenuhnya. Maka sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin kalian membuat kesimpulan. Buatlah kesimpulan tentang apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Masing-masing kelompok akan membuat satu kesimpulan. Kalian bisa diskusikan juga kira-kira, Pak, apakah harus satu paragraf? Tidak, apapun yang kalian anggap penting yang kita pelajari pada pagi hari ini boleh kalian tulis. Ya, tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Boleh kalian tulis apa saja tentang kesimpulan yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Satu kata boleh, satu kata aja boleh. Kesimpulan, ternyata hemat energi titik-titik misalnya. Bagi saya hemat energi titik-titik misalnya. Boleh. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian pahami dari kita belajar pada hari ini tentang hemat energi, kalian boleh cantumkan di kesimpulan itu walau hanya satu kalimat saja. Boleh. Pak Agung punya kesimpulan sendiri dari apa yang kita pelajari hari ini. Apa kesimpulannya? Jika kita sayang dengan bumi, maka mulailah berhemat energi. Itu kesimpulan Pak. Jika kita menyayangi bumi, mencintai bumi ini, maka mulailah berhemat energi. Itu kesimpulan Pak. Kalian kesimpulannya seperti apa? Silakan bebas. Kelompok 4. Ternyata menghemat energi sangat penting bagi bumi kita. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok selanjutnya sudah selesai. Pak Agung bantu untuk membacakan. Kelompok 6. Karena tema yang telah kita bahas adalah hemat energi, ternyata hemat energi bisa membuat bumi menjadi sehat dan bersih. Hematlah energi dari sekarang juga. Hidup kelompok 6. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Luar biasa. Selanjutnya, ya, kelompok 2 menyimpulkan dengan menghemat energi kita dapat melindungi bumi. Kalau kita sayang pada bumi, mulailah menghemat energi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. A few moments later. Baiklah, sudah selesai ya. Kalau selesai, silakan kerjakan soal yang kalian baca di papan tulis ini.
kerjakan di buku masing-masing. Pak Agung beri waktu 10 menit dari sekarang. A few moments later. Ya, baiklah anak-anak. Dari hasil evaluasi itu silakan dikumpulkan semua, maju semua. Ya, silakan kumpulkan buku kalian masing-masing. Ya, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ya, silakan maju untuk mengumpulkan hasil pekerjaan evaluasi soal yang kalian kerjakan pada pagi hari ini. Ya. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini Bapak akhiri, Bapak Agung ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua bahwa apakah pembelajaran dengan diskusi itu menyenangkan? Kira-kira ada yang bisa memberikan testimoni mengapa pembelajaran dengan berdiskusi itu menyenangkan? Jika melakukan pembelajaran secara berdiskusi, lebih banyak mendengarkan pendapat dari kelompok-kelompok lain. Jadi kita bisa mengevaluasi apa saja kesalahan kita. Mungkin ada lagi yang lain? Berani? Kalau tidak ada, Pak Agung bantu memberikan. Oh, silakan Fania. Karena dengan berdiskusi kita bisa menjadi lebih kompak dan bisa saling menghargai pendapat orang lain. Secara tidak langsung dengan berdiskusi, kalian juga sebenarnya belajar untuk berani berbicara di depan umum. Perlu diingat bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu tidak semua anak, semua orang mampu. Namun kalian di kelas 6B ini, mulai kelas 6 sudah menunjukkan bahwa dari kelompok 1 sampai kelompok 6 memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum. Namun secara jelas memang kemampuan masing-masing anak itu berbeda. Namun di luar itu Pak Agung apresiasi kemampuan kalian. Tadi Pak Agung lihat si Rio, aku derdek pegang mic dia sudah bergetar begini. Kelihatan sekali. Tidak apa-apa. Itu upaya Rio untuk memberanikan diri berbicara di depan umum. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga pembelajaran diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, bisa kita lakukan di masa yang akan datang dan pembelajaran selanjutnya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, karena tadi sudah doa dimulai oleh Cinta, maka yang akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan doa Cinta juga. Silakan Cinta dipimpin untuk berdoa kembali. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Solihah
Baiklah anak-anak, terima kasih. Ketemu lagi besok hari apa besok? Hari Kamis. Pak Agung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Demikianlah aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.